Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, beberapa amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan keridhaan Allah kepada hambanya, diantaranya sholat tepat pada waktu, berbuat baik kepada orang tua, sedekah, jihad di jalan Allah, membaca Al-Quran, dan segala perbuatan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan yang dapat digolongkan dalam amalan paling super adalah mengucapkan kalimat tauhid, menjaga rukun iman dan Islam, berzikir mengingat Allah, bersedekah dengan harta yang dicintainya, sholat pada waktunya, berbuat baik kepada orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lalu zikir apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa dua kalimat berzikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman adalah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sholat sunnah, mengaji, dan berkumpul dengan orang soleh, berderma demi bahagianya orang lain. Hidupnya tak pernah sepi dari nilai-nilai kebaikan. Dia enggan jika ada waktu terlewatkan sia-sia tanpa nilai. Dalam hadis dengan jelas disebutkan bahwa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat tepat pada waktunya. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis yang berbunyi, amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat tepat pada waktunya, berbakti pada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pahala sholat dalam hadis tersebut jelas, yaitu melebihi pahala berbakti kepada kedua orang tua dan pahala jihad. Tanda Allah mencintai hambanya di antaranya adalah dengan membuatnya dicintai oleh penduduk bumi serta memberikan cobaan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Sebaliknya, ciri-ciri Allah sedang tidak peduli kepada kita seperti berikut ini. Pertama, rezeki dan nikmat Allah makin deras datang, padahal sering meninggalkan ibadah yang wajib maupun sunnah. Ini menjadi cara Allah sedang tidak peduli terhadap diri hambanya. Kedua, semakin banyak nikmat malah semakin kikir. Berdoa ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah salah satu ibadah yang disukai Allah. Ibadah yang paling tinggi adalah sabar, dan syukur merupakan nilai ibadah yang paling tinggi. Lalu pahala terbesar seperti apa dalam Islam? Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bersedekah dengan balasan pahala paling besar, yaitu sedekah yang dikerjakan di kala sehat, pelit, khawatir miskin, dan saat menginginkan kekayaan. Terdapat dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Ibadah hendaknya dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sedangkan ittiba berarti bahwa ibadah dilakukan sesuai dalil dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya, aku cinta kata Allah pada 3 macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta kepada 3 macam lagi. Jadi ada 3 yang dicintai Allah, tapi ada 3 hal lain yang lebih dicintai oleh Allah. Golongan pertama, aku cinta pada orang-orang kaya yang pemurah, tapi aku lebih cinta orang fakir yang pemurah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang kaya yang dermawan, karena ia telah mensyukuri karunia, kelebihan harta yang telah Allah berikan kepadanya. Tapi sungguh Allah lebih mencintai orang yang fakir, namun ia pemurah, meskipun dengan kefakirannya. Betapa mulianya ketika orang yang kekurangan dengan hartanya, justru ia malah lebih mementingkan kepentingan orang lain dengan memberikan apa yang ia punya, walaupun ia tahu dirinya membutuhkannya. Maka tidak lain orang yang seperti itu adalah orang yang hanya mengharapkan karunia dari Allah, dan Allah pun sangat mencintainya dengan kedermawanannya. Golongan kedua, aku cinta orang fakir yang rendah hati, dan cintaku lebih besar pada orang kaya yang rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang fakir dan rendah hati, karena sifat rendah hati adalah kebalikan dari sifat sombong, sedangkan sombong adalah sifatnya setan.
Dan ketika seseorang menjauhi sifat yang dimiliki setan dan memiliki sifat kebalikannya, yang secara syariat dan sosial itu adalah perbuatan yang baik, maka sungguh Allah sangat mencintai orang yang memiliki sifat tersebut. Namun Allah lebih mencintai ketika justru orang yang kaya, yang sebagian besar identiknya dengan sifat sombong, namun justru ini memiliki sifat yang rendah hati. Golongan ketiga, aku cinta orang tua yang bertobat, dan cintaku lebih besar pada pemuda yang bertobat. Allah sangat merindukan orang-orang yang bertaubat, bahkan taubatnya seorang pendosa lebih Allah rindukan ketimbang zikirnya orang yang soleh. Allah memberikan harapan bagi orang-orang yang berdosa untuk memperbaiki dirinya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Penerima Taubat. Cinta Allah lebih besar kepada pemuda yang bertaubat, karena kalau saja masa pemuda merupakan masa di mana masa pencarian diri, masa yang masih mudah terbawa arus kesana kesini. Terlebih pergaulan zaman sekarang sangatlah bebas, hingga memungkinkan bagi para pemuda untuk jarang mengingat Allah dan menyesali atau bertaubat atas perbuatan-perbuatan buruknya. Maka demikian, ketika ada seorang pemuda justru ia lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dan senantiasa bertaubat atas dosa-dosanya, maka yang demikian itu kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar ketimbang orang yang sudah tua yang bertaubat. Di dalam Al-Quran, manusia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Orang beriman dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 2-5, tentang orang kafir dijelaskan dalam Al-Baqarah 6-7, dan tentang orang munafik dijelaskan dalam Al-Baqarah 8-20. 3 golongan itu dilengkapi dengan ciri-ciri serta akibat yang akan ditanggung oleh masing-masing golongan manusia tersebut. Ciri-ciri orang beriman adalah mengimani rukun iman yang 6, sedangkan orang kafir cirinya tidak dapat lagi melihat kebenaran, karena Allah telah mengunci mata, pendengaran, dan hati mereka, dan bagi mereka lah siksa yang amat berat. Ciri orang munafik biasanya tidak sadar atas keburukan sifatnya sendiri, bahkan merasa dirinya yang lebih benar dari orang lain, sehingga dapat menyesatkan orang lain. Mereka merasa lebih pintar dari orang beriman. Semua yang hadir terdorong untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, sehingga termasuk ciri-ciri orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amal jariah yang tidak akan pernah putus pahalanya, sekalipun kita telah meninggal dunia. 3 amal tersebut adalah: pertama, sedekah jariah; kedua, ilmu yang bermanfaat; dan yang ketiga, doa anak soleh. Maka dari itu, jadilah anak soleh dan soleha yang patuh terhadap kedua orang tua, patuh kepada guru, dan selalu berikan untayan doa terbaik untuk mereka. Dalam Al-Quran, kata amal memiliki makna perbuatan, sedangkan dalam Islam amalan berarti sesuatu yang dikerjakan dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ganjaran pahala bagi hambanya yang senantiasa mengerjakan amal ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit tuh. Hadits Sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengindikasikan bahwa seorang hamba harus memiliki amalan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sedikit tapi rutin dikerjakan lillahi ta'ala, maka Allah akan mencintai seorang hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.